Wah, wah, gambarnya dulu. Gitu dong. Siapa kita? Operasi? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti wa qarabatihi sayyidillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Cilegon, Bapak Dr. Agus Ubaidillah. Yang saya hormati pengurus Dekopinda Kota Cilegon yang diwakili oleh Sekretaris Bapak Nurmansyah. Yang saya hormati narasumber dari Lapenkop Wilayah Banten, Bapak Taufik Rohman serta Bapak Freddy Antoni. Yang saya hormati pejabat fungsional dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon. Dan yang saya banggakan, para peserta dari Koperasi Sekota Cilegon. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka serta bersilaturahmi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus koperasi di Kota Cilegon. Keterampilan pengurus koperasi tentang perkoperasian yang meliputi manajemen kelembagaan koperasi dan organisasi koperasi. Dengan tujuan pengurus koperasi mampu mengelola koperasi baik secara kelembagaan maupun secara usaha. Narasumber pada pagi hari ini yaitu dari Lapenkop Provinsi Banten, yaitu Bapak Freddy Antoni dan Bapak Taufik Rohman. Peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus koperasi berasal dari Koperasi Sekota Cilegon sebanyak 30 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kabid Koperasi, Bu Esi Bandesi, beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati narasumber dari Lapenkop, Lembaga Pendidikan Perkoperasian Wilayah Provinsi Banten. Dalam hal ini dihadiri oleh Pak Freddy dan Pak Taufik. Yang saya hormati juga Ketua Dekopinda, dalam hal ini diwakili oleh Sekjen. Jadi seperti yang disampaikan tadi, Dekopinda ini adalah mitra dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon. Tertuang di misinya adalah menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Nah, bentuk menghadirkan kesejahteraan ini harus ada upaya dari kita berupa program, seperti yang disampaikan oleh Bu Kabid tadi, bahwa pemerintah bagaimanapun ingin memfasilitasi, mempermudah bagi koperasi yang sudah berdiri maupun koperasi yang akan berdiri.
harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana meningkatkan manajemen dari koperasi itu sendiri agar koperasi ini pengelolaannya baik, mutunya baik, sehingga kemudian koperasi ini pada gilirannya adalah bisa mendorong perekonomian masyarakat yang kita sebut tadi menghadirkan kesejahteraan tadi. Khususnya koperasi warga itu bisa berkembang sehingga tidak sia-sia, kira-kira begitulah intinya. Ini boleh ya saya apa istilahnya kalau saya tanya ngacung gitu. Yang hadir di sini ya 2 tahun yang lalu lah koperasi mungkin berdirinya. Kalau setahun yang lalu mungkin masih sudah pada RAT belum Pak Ibu? Cung yang tahun 2002 RAT. Belum ya. Tapi berdirinya tahun berapa Bu? Koperasinya coba saya nanya dulu. Pasti 3 tahun ke belakang ya. Ya, kalau yang baru kemarin sih belum bisa RAT, nggak apa-apa. Ya, yang baru 3 bulan berarti setahunnya nggak apa-apa gitu. Maksud saya yang berdiri tahun 2021 coba Pak, saya benar. Ada berapa? 2021 macamnya sing dhuwur nanti ini. 2021 Harusnya sudah RAT ya. Ya, nah nanti kita ada pelatihan RAT ya Bu ya. Iya. Pesertanya ini juga Beda Pak. Beda. Yang belum melaksanakan RAT dan yang belum melaksanakan RAT. Jadi dalam peraturan Permenkop nomor 19 tahun 2015, koperasi itu wajib melaksanakan RAT 1 tahun 1 kali. Wajib. Jadi dalam lagu wajib kalau dalam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Jatinangor sebelah PTN di Institut Korporasi Indonesia Universitas lembaga ya, lembaga yang pernah. Nah, kalau di hulu itu ada PGRI, kalau di hulu itu ada SPSI. Nah, ya kira-kira lembaga profesinya ini organisasi profesional dan lahir ini sebagai bagian dari sejarah koperasi Indonesia. Ya. 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat itu dilakukan kongres gerakan koperasi pertama di Indonesia, menghadirkan sekitar 500 pada saat itu 500 koperasi di Indonesia. Itu ada 10 keputusan penting di sana ya. Nah, salah satunya tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai hari koperasi dia, dan setiap tahun harus dan wajib untuk diperingati oleh seluruh gerakan koperasi. Yang kenyataannya bukan hanya koperasi itu menjadi anggota koperasi. Beda dengan kita. Mohon maaf ya. 92. Setelah itu sekarang RUU sudah ada. Ya kira-kira seperti itu. Itu akibat dari kemarin juga ada Omnibus Law dan semacam itu ya. Pendirian juga kalau dulu itu minimal 20 orang, tapi sekarang boleh dengan 9 orang. Ya, boleh saja silakan. Tetapi jumlah anggota ke jumlah ya, dalam pada saat pendirian itu jumlah anggota ataupun pendiri itu akan menentukan berbanding lurus dengan apa? Permodalan. Berubah 3 hal Bapak Ibu sekalian ya, termasuk hari ini juga harus berubah pengetahuannya, knowledge-nya harus berubah. Percuma ya, pantat panas, badan menggigil, kepala pusing, keluarga ditinggalkan, tidak berubah. Pengetahuannya harus berubah. Ya, kalau misalkan di sini tidak cukup karena waktu, karena ini tidak mungkin Pak dengan hanya beberapa menit saja langsung pintar ya, nggak mungkin, gitu ya. Butuh proses. Karena diklat itu hanya sebagai kunci saja untuk membuka pintu gerbang, gitu ya. Nah nanti silakan setelah pintu gerbang itu dibuka, pendampingan, ya. Kemudian juga mengolah bagaimana memilih koperasi yang ada ya dengan tata kelola koperasi yang baik, good cooperative governance apa itu ya, itu Bapak dan sekalian ya.
Nah itu juga hal yang berhubungan dengan itu harus dilakukan. Ya. Nah banyak yang tadi kembali lagi koperasi hanya berdasarkan sisa waktu dan sisa uang. Sisa waktu tadi ngolahnya juga ya begitu. Sisa uang. Coba saya tanya Bu, koperasi apa Ibu? Koperasi apa tuh jenisnya? KSP. Tahu KSP? KSP, koperasi smart pinjam. Artinya kalau KSP tidak boleh ada usaha lain selain funding and lending. Himpun dan salur. Tidak boleh ada usaha lain kecuali unit simpan pinjam, gitu ya. Kalau Ibu punya 10.000 disimpan di mana? Di cadangan, di bawah bantal, di koperasi, di bank. 10.000. Tinggal saja berdasarkan hati nurani ya. Gak apa-apa kalau digebukin, salah Bu bentuk kok. Lebih Bu, 10.000 saja. Ibu di koperasi, benar ya? Alhamdulillah. Kalau punya 100.000, pengurusnya, anggotanya, atau koperasinya? Ya Pak Bu. Siapa idealnya yang mempunyai usaha di koperasi? Pengurusnya? Ya, di anggota. Usahanya? Ya, punya usaha tidak? Usahanya? Apa? Di bawahnya ada UKM. Artinya idealnya yang mempunyai usaha di koperasi itu adalah siapa? Anggota, bukan pengurus, bukan koperasinya. Koperasinya sebagai fasilitator. Dipahami ya? Contoh, ada ini saja apa ya? Pedagang apa namanya? Membuat produsen cireng, cicang, misalnya ciwi, cilung, citul, ada sebagainya. Aceh-acehan banyak aja. Kira-kira yang dibutuhkan oleh pedagang cireng apalah? Aci, artinya bahan baku. Pada saat rapat anggota saja tidak dibaca tuh yang tebal itu, ya langsung ke bagian paling belakang SHU bagian anggota. Kalau jangan ada RAT begitu, ya langsung saja duitnya di WA kan saja, ya. Tapi ini bukan di sini, di Israel. Rata-rata semacam itu, malas datang ke RAT. Pada kewajiban atau salah satu kewajiban kita menghadiri RAT. 25 orang itu jadi anggota koperasi ini sudah kementerian bukan saya. Artinya sulit diukur pendapatan anggota dari non-hukum. Kenapa? Tidak jelas usaha anggotanya. Dipahami Pak ya? Tidak jelas usaha anggotanya. Masih tentara apa usaha perorangan anggota? Di undang-undang mensejahterakan anggota dan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka uraiannya diatur oleh negara. Ya, dia tidak ada negara politik sempurna itu. Tidak ada parkiran, tidak ada simpan pinjam di sana. Kalau menurut survei, kalau di koperasi di negara, di satu negara masih berkembang simpan pinjamnya, artinya negara itu masih miskin. Di situ banyaknya simpan pinjam. Padahal kebutuhan itu bukan uang saja. Di bawah tadi disampaikan bahwa alasan seseorang menjadi anggota koperasi ini bukan apa? Pemenuhan sebuah apa? Kebutuhan. Ini, gitu ya? Kalau kita lihat, ya, rata-rata, ya, dan itu perubahan yang tidak itu lambat, ada perubahan yang lambat. Ya, saya kira semacam itu. Kenapa ya? Akibatnya semakin gede sehingga sistemnya juga sulit berubah. Jangan begitu Pak, banyak operasi jangan yang baru. Ya. Itu aturannya tidak jelas. Tujuan operasi saja, ya. Visi saja tidak ada. Adanya punya visi tidak mendirikan operasi. Pak, itu ibarat kita tujuan sebelah apa tuh? Barat yang anggap itu barat. Saya mau berjalan ke arah barat, melangkah sampai sini berhenti, sudah sampai barat belum? Jalan lagi, sudah sampai barat belum? Kapan sampai barat? Kira-kira tidak akan tercapai karena sebuah tujuan itu ditentukan oleh beberapa syarat, minimal 3 syarat. Nah ini Pak, syarat sebuah tujuan.
dia harus dapat diukur atau terukur. Kalau kesejahteraan bisa diukur tidak? Tidak bisa. Ibu merasa sederhana saja ya, Ibu merasa sejahtera hidup di dunia ini kalau sudah bagaimana? Insya Allah. Ini Bapak Ibu. Apa yang tercukupi? Ayo, ada batasan. Tetapkan batasannya di SOP Bapak. Berapa standarnya? Mencapai berapa? Nah, saya selama ya penjaganya di dunia perkoperasian gitu ya, jarak apa yang 50.000 per orang per bulan? Terakhir waktu itu untuk buku ada di buku ya, di neraca dibagi per jumlah anggota. Coba sederhana ya, dibagi dengan lamanya koperasi itu berdiri. Kalau 10 tahun berarti 10 kali 12. Kalau saya tanya koperasi, jawabannya semakin di depan. Oke? Koperasi semakin. Koperasi semakin depan. Koperasi semakin depan. Terima kasih subscribe-nya sahabat. Barakallah. Amin.